Haleluya, seluruh umat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua di tempat ini, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Saya sangat bersuka cita melihat Bapak Ibu Saudara kembali tiap-tiap minggu dipersatukan. Amin. Katakan sebelah kiri kanannya, di dalam kasih Tuhan kita selalu dipertemukan. Sungguh luar biasa dan sukacita Tuhan yang selalu menyertai kita di sepanjang minggu ini. Amin. Di mana Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita telah diberkati lewat firman Tuhan minggu lalu, di mana temanya pikiran yang besar. Katakan pikiran yang besar. Ada satu poin yang sangat memberkati saya, dikatakan oleh hambanya, berkata bahwasanya jangan pernah kita berhenti. Sekalipun kita dalam melakukan kesalahan, jangan kita berhenti. Sekalipun kekurangan ada, jangan pernah kita berhenti. Atau apapun keadaan kita, jangan pernah kita berhenti. Katakan jangan pernah kita berhenti. Haleluya. Di mana seperti hambanya Musa yang telah dipilih Tuhan pada mulanya. Pada awalnya dia menolak panggilan Tuhan, tetapi Tuhan lihat ada kemampuan yang besar di dalam diri Musa, sehingga Tuhan tetap memilihnya. Dan pada akhirnya Tuhan tetap memilih dia, dan Musa juga menyambut panggilan Tuhan. Sama dengan diri kita, kita harus juga tetap menerima panggilan Tuhan itu, dan mari kita kerjakan bersama-sama. Haleluya. Dan ada juga berita sukacita bagi kita bahwasanya hari ini juga Dr. Philip akan memberkati kita di dalam pelayanan hari ini, supaya Tuhan juga senantiasa menolong hambanya ini dan memberikan kekuatan dan sukacita baginya. Dan kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan ini. Dan hari ini juga kita tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun buat Dr. Philip Sembiring. Haleluya. Saudara kita duduk di belakang, boleh kita meneleh sebentar ke belakang melihat hamba Tuhan ini. Sama-sama kita katakan ya, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3 ya. Saya yakin dan percaya banyak sekali kita diberkati lewat pelayanannya, baik itu di dalam tim musik dan juga di dalam pelayanan khotbahnya. Sungguh luar biasa memberkati kita. Amin. Dia adalah contoh dan teladan bagi kita di dalam sidang Tuhan ini. Baik itu juga pekerjaan-pekerjaannya di luar sana sangat memberkati banyak jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara, kita rindukan supaya juga anak-anak kita bisa seperti Dr. Philip ini. Amin. Dia sangat memberikan hal-hal yang banyak dan luar biasa di dalam diri kita, di dalam gereja kita. Dia adalah generasi muda yang sangat tangguh dan kuat di dalam sidang Tuhan ini. Satu ayat firman Tuhan yang akan memberkati dia di dalam Mazmur 20 ayat 4. Kiranya diberikannya apa yang engkau kehendaki, dan diberikan berhasil apa yang engkau rancangkan di dalam Tuhan saja. Haleluya. Nanti kalau ketemu di luar atau dimanapun boleh salam dia, katakan selamat ulang tahun. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan pada hari ini Bapak Ibu Saudara, ada juga pembelajaran PAK tingkat SD kelas 1 sampai kelas 6. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak, ingatkan dan persiapkan dirinya. Haleluya. Dan sebelum saya akan membacakan ayat renungan, mari kita bangkit berdiri. Terlebih dahulu saya akan bacakan, terdapat di dalam Mazmur 19 ayat 8 sampai 9. Mazmur 19 ayat 8 sampai 9. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Kita baca bersama dari Mazmur 19 ayat 8 sampai 9. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa.
Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata percaya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin, haleluya. Haleluya. Kita semua di sini akan bercahaya seperti terang yang Tuhan mau. Amin. 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 Sekali lagi berikan tepuk tangan paling meriah bagi Yesus kita. Sebab kita adalah anak-anak terang yang akan bersinar bagi Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Dan sama-sama katakan, bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan. Kita adalah generasi-generasi cemerlang bagi Tuhan kita. Tua ataupun muda, kita akan bersinar bagi Allah kita. Sama-sama kita katakan. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawahi Leka ibadah, hey. bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Mari kita ibadah, katakan dan serukan kuasa-Mu. Kuasa-Mu yang menjadikan hidupku, Hey. bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan, Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. yang mau bersinar katakan lagi. Yesus Tuhan bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Yesus Tuhan. Kita bisa bertepuk tangan lebih kencang lagi. Hey. Dan sama-sama bernyanyi bersama choir ya. 1, 2. Seperti cahaya fajar yang Amin Tuhan. semakin kuat dan tegar, badan seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang. Hidupku Dalam-Mu semakin kuat. dan tegar, berbuah dan terus segar. Hidupku Lebih lagi katakan seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang.
Benar sekali Tuhan bahwa kami akan menyaksikan kebenaran Tuhan. Kami akan bersinar terang. Kami akan saksikan Engkau. Bapa, kami sungguh bangga karena kami memiliki Tuhan yang besar. Engkau sanggup melakukan segala hal. Sebab Engkau berkata bahwa segala perkara dapat kami tanggung bersama dengan Engkau, di dalam Engkau. Dan kami katakan kami percaya Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapan
Kami katakan kami bangga memiliki Tuhan seperti-Mu. Kami terima kuasa-Mu. Kami punya Yesus. Kami punya Yesus. Tuhan yang besar, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang sempurna. Kaulah Allah. Tuhan yang besar. Kami bangga memiliki. Sebab Kau harapanku. Ini hati kami, ini jiwa kami. Ini kami bawa hidup kami untuk menyembah Kami serahkan padamu. Tuhan. Kami memanggil-Mu, ya Aba, ya Bapa. Sebab Kau takkan pernah membiarkan kami sendiri. Sebab Kau tak pernah melepaskan kami. Kau selalu ada. Kau selalu ada. Kau selalu ada. Kau selalu hadir. Kau selalu hadir. Jesus, Jesus.
Yang pertama, kita bersyukur firman Tuhan yang kita dengarkan memberikan iman, kekuatan dan pandangan yang baru yang mengubah hidup kita. Yang kedua, kita bersyukur sukacita, umur panjang dan kekuatan yang Tuhan berikan bagi Dr. Philip yang berulang tahun. Topik doa kita yang pertama, berdoa umat Tuhan mengasihi, menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh memberi diri untuk melayaninya. Yang kedua, berdoa iman pengharapan umat Tuhan tidak pudar kepada Tuhan meski di tengah kesesakan dan kesulitan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, di dalam nama Yesus, Tuhan kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat ini, di mana kami Tuhan akan menaikkan ucapan syukur buat kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami sebagai umat-Mu yang percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang tidaklah sampaikan bagi kami lewat kegiatan-kegiatan ibadah kami Tuhan. Sehingga firman-Mu Tuhan berkuasa, firman-Mu tidak pernah kembali dengan kosong, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu membawa perubahan bagi kami, firman-Mu membawa kekuatan bagi kami. Sehingga lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, iman timbul Tuhan, dan kami juga menerima kekuatan yang daripada Tuhan, di mana kami dapat mengubahkan cara pandang kami, sikap kami, baik juga karakter-karakter kami. Sungguh luar biasalah kuasa kebenaran firman-Mu Tuhan, yang sanggup Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami selalu bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Kebenaran-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sungguh luar biasalah Tuhan, kebenaran firman-Mu ajaib dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang selalu memberikan kebenaran-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur kepadamu Tuhan, buat sukacita, buat kekuatan, kesehatan yang Kau berikan kepada hamba-Mu Dr. Philip yang sedang berulang tahun. Tuhan kami bersyukur, di mana pelayanan yang sudah dikerjakan banyak memberkati kami sebagai umat-Mu Tuhan, di mana pelayanan hamba-Mu sebagai pemusik, sebagai pengkhotbah, sungguh luar biasa Engkau Tuhan memberkati setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan. Kami juga sebagai umat-Mu Tuhan, kami banyak diberkati lewat pelayanan hamba-Mu Dr. Philip, dan kerinduan hati kami Tuhan untuk ke depan lebih lagi Engkau berkati pelayanan hamba-Mu Dr. Philip, maka semakin Engkau sikapkan rahasia kebenaran firman-Mu di dalam setiap pelayanannya. Urapan-Mu bertambah-tambah Tuhan, sukacita melimpah atas hamba-Mu Dr. Philip. Maka juga kami berdoa Tuhan, Engkau senantiasa Engkau pakai hamba-Mu luar biasa untuk memberkati kami sebagai umat-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah hamba-Mu Dr. Philip ini tetap sukacita, tetap kuat Tuhan, maka juga memiliki umur yang panjang Tuhan, di dalam mengerjakan kehendak-Mu di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat ini juga Tuhan, kami menaikkan topi doa kami. Kami berdoa Tuhan, agar umat Tuhan mau menghormati Tuhan, mau menghargai Tuhan, mau berdiri untuk melayani Tuhan. Oh, di mana Tuhan setiap umat Tuhan mau merendahkan hati, percaya penuh kepada Tuhan, sehingga tidak ada alasan bagi umat Tuhan tidak mau menyerahkan hidupnya untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan. Walaupun ada proses itu dapat dikerjakan supaya semua umat Tuhan tetap menghadap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, sehingga lewat proses akan membentuk setiap umat Tuhan untuk lebih lagi kepada kehendak Tuhan, untuk lebih lagi kepada rencana Tuhan. Karena kami tahu lewat proses-proses yang kami jalani membentuk hati kami, membentuk hidup kami, supaya kami semakin sempurna untuk mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa biarlah seluruh umat-Mu juga Tuhan melembutkan hati untuk senantiasa menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa biarlah juga iman pengharapan umat Tuhan tidak pudar kepada Tuhan, tapi tetap berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan di masa-masa kesulitan, di masa-masa kesukaran. Kami tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Biarlah umat Tuhan tetap senantiasa
Oh, dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi pergumulan, tetap percaya kepada janji Tuhan. Karena Yesus adalah sumber pengharapan bagi setiap orang yang percaya. Biarlah kami tetap percaya kepada Tuhan. Oh, pada saat kami percaya, pada saat kami berharap kepada Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Oh, penyertaan Tuhan tidak pernah terlambat. Kuasa dan mujizat Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Sepanjang kami berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepadamu. Jadi dalam nama Yesus kami bersatu hati menghancurkan segala kuasa kegelapan yang menghalangi umat Tuhan. Menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, tidak rendah hati, tinggalkan umat Tuhan, tidak mau melayani Tuhan, tinggalkan umat Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus yang menghalangi iman pengharapan kami kepada Tuhan. Oh, yang mengalami ketekunan kami untuk tetap mempercayai kebenaran firman Tuhan, tidak berkuasa atas hati dan pikiran kami. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagimu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setiamu yang Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang setia dan katakan tak pernah gagal. Tak pernah gagal rencanamu di jalanmu, kuasamu sempurna. Keamanan kami di dalam Engkau Tuhan. Hanya di dalam Engkau saja. Amin. Tidak pernah gagal sekalipun. Kalaupun terlambat, kami tahu Engkau tidak pernah gagal. Dan tidak ada yang terlambat waktu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami aman di dalam tangan-Mu. Tangan-Mu yang kuat, gadamu yang teguh. Itulah yang menopang dan menghiburkan kami. Sehingga kami bisa katakan bahwa kami aman di dalam Engkau. Pengharapan kami aman di dalam Engkau.
Masa depan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada di antara 2-3 orang yang berkumpul di dalam nama-Mu. Hari ini kami menantikan jamahan-Mu terus. Hari ini kami menantikan pewahyuan yang mau Engkau sampaikan bagi kami. Karena hanya firman-Mu yang sanggup, yang mampu untuk mengubahkan cara kami berpikir. Yang untuk memampukan kami untuk dapat melewati setiap badai kehidupan. Firman Tuhan tidak pernah gagal dan tidak pernah lalai. Di dalam segala musim kami yakin bahwa firman-Mu Tuhan kekal teguh selama-lamanya. Dan itulah yang kami percaya. Sehingga kami siapkan hati kami untuk dengar firman pada pagi ini. Mari ambil alih Roh Kudus, berbicaralah bagi setiap hati. Sehingga setiap yang mendengarkannya dapat beroleh iman. Dan setiap mata boleh melihat bahwa perbuatan Tuhan besar. Dan Tuhan sedang mengerjakan pekerjaan yang baik dalam kehidupan kami. Dan Tuhan tidak mau berhenti mengerjakannya. Dan Kau akan pakai kehidupan kami untuk menjadi garam dan terang dunia. Transformasikan kemampuan kami berpikir Tuhan. Untuk berpikir seperti Kristus. Berpikir yang luas, bukan sempit. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus, bicaralah. Sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Pakai saya untuk berbicara. Biar bukan perkataan manusia, tetapi perkataan firman Tuhan yang dapat kami dengarkan pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, tubuh kami, jiwa kami, roh kami serahkan kepadamu. Bahkan pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami, semuanya kami serahkan kepadamu. Supaya Engkau boleh bekerja. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Dan kita sama-sama berkata, amin. Sambil Bapak Ibu Saudara duduk, boleh kalau ada yang belum diberikan senyumnya tadi, boleh berikan senyum yang terbaik juga. Kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Kalau ada yang belum disapa, sapa dia. Berikan perkataan yang memberkati sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Selamat pagi semuanya, GKI Padang. Nah, sungguh suatu sukacita kita boleh berjumpa kembali dan bersukacita bersama, memuji dan menyembah Tuhan di dalam rumah Tuhan. Saya sangat sukacita setiap kali bisa bertemu juga dengan saudara-saudara rohani, satu tubuh Kristus dalam GKI Padang. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pun merasakan sukacita yang sama. Ya, selamat datang juga buat semuanya dan hari ini kita bisa beribadah. Saya yakin Tuhan pun mau menyampaikan sesuatu yang baik bagi kita semua pagi ini untuk mengubahkan cara kita berpikir. Ini yang menjadi tema kita pada bulan Mei, yaitu pikiran yang besar. Ya, pikiran yang besar. Dan 2 minggu Gembala Sidang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita mengenai bagaimana memiliki pikiran yang besar. Mengapa saya nggak boleh memiliki pikiran yang sempit? Semua diberkati, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sudah mulai melakukannya? Sudah mulaikah? Boleh tanya kiri kanannya, kamu sudah mulaikah mengerjakannya? Ya. Jangan hanya umur kita yang bertambah, tetapi pikiran kita semakin mundur. Nah, saya bersyukur ya minggu ini, 15 Mei kemarin saya merayakan ulang tahun saya. Dan saya sangat berterima kasih semua doa dari para pelayan Tuhan, para pemimpin dalam gereja ini dan juga para jemaat yang saya sangat kasihi, sangat saya banggakan. Saya bersyukur saudara terus berdoa bagi keluarga kami sehingga kami bisa kuat sampai hari ini. Dan saya sangat-sangat berharap keberadaan saya, pelayanan saya menjadi contoh juga bagi yang lain, bagi generasi muda dan bagi generasi juga di atas saya untuk kita bisa melayani Tuhan di dalam segala musim. Apakah musimnya baik, musimnya susah, kita tetap untuk melayani Tuhan. Saya bersyukur banyak yang berdoa memberkati dan juga dari relasi-relasi lainnya ada yang memberikan selamat,
dan juga dari pasien-pasien juga memberikan kiriman dan yang lain sebagainya. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara juga ada yang bisa menikmati bersama. Ya, untuk itulah kita diberkati, untuk saling memberkati. Tidak semua yang diberikan kepada kita berakhir di kita. Ada sebagian untuk kita simpan sebagai modal kita, ada juga sebagian yang mesti kita taburkan kembali untuk kemudian dapat dituai. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan saya bersyukur doa Bapak Ibu Saudara semua juga sampai kepada kami, kepada saya khususnya, sehingga di usia saya yang baru, ya saya tidak sebutkan, kalau ada yang mau tahu nanti cari tahu saja usia yang berapa, itu tanggal cantik, nomor angka baik pada minggu ini. Ya, dan saya bisa merayakannya bersama keluarga saya yang paling utama, dan kemudian bisa juga dengan tubuh Kristus. Saya sangat bersyukur. Dan tentu setiap kali kita ulang tahun, Tuhan pasti memberikan perkataan hikmat bagi kita untuk kita bisa bawa di dalam umur yang baru. Demikian halnya harusnya umur kita bertambah, tapi pikiran kita jangan makin mundur, tapi pikiran kita harus semakin luas. Katakan sama-sama, pikiran saya harus semakin luas. Harus semakin besar. Katakan harus semakin besar. Itu nggak ada hubungannya dengan apakah kita cuma lulus SD, SMP, SMA, S1 atau sampai S3. Tidak ada hubungan. Tidak jarang kita akan menemukan orang-orang yang memiliki memiliki pendidikan yang tinggi, well educated, tetapi bisa memiliki pikiran yang picik. Bisa memiliki pikiran yang rendah. Hal itu terpampang nyata setiap hari bagi kita, khususnya di dalam berita-berita. Bukannya kurang pendidikan, tetapi mereka memiliki pikiran yang picik, pikiran yang sempit. Jadi bukan karena saya masih SMP, saya masih SMA, atau saya tidak sekolah sama sekali. Bagaimana mungkin saya memiliki pikiran yang besar? Firman Tuhan memperbesar kapasitas pikiran kita. Satu-satunya jaminan bahwa kita bisa memiliki pikiran yang besar, ini yang disampaikan oleh Gembala Sidang, satu-satunya jaminan adalah kalau kita bisa masuk seperti kehidupan Musa, di mana dia siap menerima panggilannya. Kalau kita reject terus, denial terus, lari terus dari panggilan kita nggak akan pernah tahu kapasitas kita. Kita nggak pernah tahu bahwa ternyata Tuhan bisa pakai saya ya. If you quit today, jika kita berhenti hari ini Bapak Ibu Saudara, jika kita menyerah mengikut Tuhan pada hari ini, itulah akhir daripada kapasitas diri kita. Bersama dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, seperti Musa yang kita dengarkan dalam 2 minggu. Bagaimana Musa menerima apa? Menerima tongkat, menjadi lambang kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Dan Musa bisa melihat seorang yang tidak mampu berkata-kata, Tuhan pakai untuk membawa bangsa yang besar keluar dari perbudakan. Apa sajakah pikiran yang sempit? Nah, saya akan jabarkan ada 5 hal yang memiliki pikiran yang sempit, yang saya percaya nggak ada sama kita pada hari ini. Yang satu persatu mulai kita usir dari kehidupan kita. Sana. Yang pertama apa sih pikiran yang sempit? Yaitu pikiran yang selalu melihat kekurangan diri. Di dalam Keluaran 4 ayat 10, firman yang kita dengarkan berulang kali selama 2 minggu ini. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Musa minder akan dirinya. Apa yang dikatakan Musa adalah sebuah realita. Bahwa dia memang gak pandai bicara. Dan dia merasa kakaknya Harun jauh lebih cakap daripada dia untuk berbicara. Sehingga ketika Tuhan datang menghampirinya dalam sebuah penglihatan, dia denial, dia refuse. Saya ini gak pandai Tuhan. Saya ini gak mampu.
Dan itulah sebuah kenyataan. Kalau hari ini kita katakan saya kekurangan Tuhan, secara materi saya masih terbilang orang yang miskin. Secara pendidikan saya adalah orang yang tidak well educated, saya tidak sekolah sama sekali. Secara keluarga pun keluarga saya bukan yang keren-keren banget. Itu semua realita. Saya mau katakan tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi itu tidak bisa dijadikan penolakan kepada panggilan Tuhan. Pikiran yang sempit yang pertama adalah yang selalu melihat kepada kekurangan diri. Cara berpikir seperti ini membuat kita nggak bisa masuk dalam panggilan Tuhan. Padahal kalau kita bisa melihat kapasitas dalam diri kita, sebenarnya ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan bukakan untuk kita bisa menerima panggilannya. Tapi kalau kita selalu berpikir, saya sudah terlalu sakit, saya sudah terlalu disakiti dalam pelayanan ini. Saya sudah terlalu banyaklah menerima hal-hal yang tidak baik dan saya juga tidak mampu apa-apa. Ketika sering kali dan berulang-ulang kita katakan seperti itu, maka setiap kali kesempatan ada, kita akan melewatkannya, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan sampai kepada kesempatan tersebut. Pikiran sempit yang kedua adalah pikiran yang khawatir. Semua kita pasti pernah khawatir. Manusiawi. Paling sering khawatir karena apa? Oh, tidak pernah khawatir berarti. Puji Tuhan kalau tidak pernah khawatir. Luar biasa firman Tuhan. 2 minggu sudah mengubahkan sehingga tidak ada kekhawatiran lagi. Tidak pernah khawatir? Paling sering khawatir karena apa? Yang senyum-senyum sebenarnya sudah tahu jawabannya apa. Paling sering khawatir karena uang. Ya kan? Paling sering khawatir karena uang. Apa kata firman Tuhan dalam tentang kekhawatiran? Matius 6 ayat 27. Matius 6 ayat 27 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata, siapakah dari kalian yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya biarpun sedikit? Kalau saya tanya, saudara khawatir karena apa? Mungkin sebagian besar bilang saya khawatir karena uang saya. Ada yang bilang saya khawatir karena kesehatan saya. Saya khawatir karena pendidikan saya. Saya khawatir karena jodoh saya. Saya khawatir akan hubungan pernikahan saya. Ada banyak alasan untuk khawatir. Dan semua itu benar. Tidak ada yang salah dengan alasan itu. Tapi saya mau kita mengerti pada pagi ini. Bahwa kekhawatiran tidak pernah datang dari realita. Kekhawatiran datangnya bukan dari kenyataan. Tetapi dari mana? Kekhawatiran adalah hasil dari proses kita berpikir. Bukan karena realita yang terjadi. Kita bisa lihat orang yang punya harta yang melimpah, tetapi selalu khawatir tentang uangnya. Kenyataannya uangnya banyak, tetapi selalu merasa kurang. Kita juga bisa menemukan orang-orang yang terlihat sehat, tapi selalu overthinking dengan kesehatannya. Selalu yang merasa kurang. Kita juga bisa melihat ada orang-orang yang sebenarnya good looking, dia cantik, dia ganteng, dia ayu. Tetapi selalu kuranglah, yang matanya kurang belok lah, yang kantong matanya kurang gede, hidungnya lah kurang segitiga, dan lain sebagainya. Yang setiap kali jumpa orang dia selalu lihat cermin, udah bagus enggak ya, udah bagus. Baru 1 menit yang lalu. Kita juga bisa melihat orang-orang yang memiliki kecakapan, memiliki talenta untuk bernyanyi, talenta untuk bermain musik, atau talenta dalam hal menggambar. Tapi ketika disuruh tampil, diberikan kesempatan, takut, khawatirnya setengah mati. Saya bisa nyanyi enggak ya? Saya bisa nyanyi enggak ya? Padahal ada suara yang lebih bebek daripada dia. Kekhawatiran tidak datang dari kenyataan, Bapak Ibu Saudara. Berhentilah menyalahkan kenyataan untuk kekhawatiran kita. Karena kekhawatiran itu datangnya dari pikiran. Lukas 12 ayat 29 sampai 30. Jadi,
Janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Siapa di sini yang sudah mengenal Allah? Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Kalau kita hanya khawatir, sibuk memikirkan apa yang akan saya makan, saya pakai, apa yang akan saya gunakan, apa yang akan ada pada hari ini. Firman Tuhan Lukas berkata, semua itu pun dicari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Seharusnya orang yang kenal Tuhan, pikirannya lebih luas daripada itu. Pikirannya lebih besar daripada itu. Ada amin. Mari kita, ya tidak ada di sini lagi memang. Tapi kalau sempat terjadi, mari kita berhenti bertengkar, khawatir oleh karena apa yang akan kita pakai hari ini. Seringkali pikiran-pikiran khawatir ini akan merusak kesehatan kita dari dalam. Akan menggerogoti kita dari dalam. Sehingga kemudian kita nggak bisa tidur. Kemudian kita bekerja, tetapi bekerja dengan mengeluh, bekerja dengan tidak sempurna. Perhatikan bahwa kekhawatiran tidak akan menambah sedikit pun umur kita. Semua kita pasti ingin sehat dan umur yang panjang. Salah satu kuncinya, kalau berat bilang ke depan, bilang ke samping, atau lebih ringan. Jangan khawatir. Kalau ada orang tanya apa resep umur panjang, bilang jangan khawatir. Amin. Seringkali cemas datang, kekhawatiran datang bukan dari hal-hal yang besar, melainkan dari hal-hal yang kecil yang terus-menerus dipersoalkan dalam hidup ini. Kita seringkali fokus melihat hal-hal yang kecil dan tidak bisa melihat bahwa tujuan Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang ada hari ini. Kekhawatiran adalah penghalang utama bagi kita untuk bersyukur. Kekhawatiran adalah penghalang utama untuk bersyukur. Pikiran sempit yang ketiga yang mau kita usir adalah pikiran yang mau selalu nyaman. Comfort zone. Yang maunya instan. Tidak bisa menghargai proses. Dan kita hidup di dalam zaman itu, Bapak Ibu Saudara. Kita hidup di dalam zaman yang semuanya serba lebih cepat. Kalau kita flashback kepada tahun-tahun yang lampau ya. Kalau misalnya kita mau masak sesuatu yang baru. Contoh kita mau masak semur ayam. Dan kita misalnya orang Sumatera. Gak tahu lah tentang semur ayam. Maka kita pasti akan pergi ke warung Jawa. Untuk mencoba merasakan apa rasanya semur ayam. Ketika internet belum ada, ketika buku masakan belum banyak, orang harus pergi ke rumah makan Jawa atau rumah makan Betawi untuk kemudian merasakan rasanya semur ayam. Nah, ketika dia merasakan semur ayam tersebut, maka dia melihat warnanya adalah coklat kehitaman atau ada yang lebih hitam lagi. Dan kemudian dia melihat, oh ternyata semur itu berkuah ya, matanya melihat. Oh ternyata semur itu bisa isinya ayam, kalau enggak daging, kalau enggak ada tahunya atau ada tempenya. Kemudian lidahnya mulai merasakan, oh rasanya itu manis dan ada gurihnya, sedikit ada pedesnya. Lidahnya merasakan. Dan lidahnya bisa merasakan karena tangannya bergerak. Dia enggak akan makan seperti begini. Nah, dia akan menggunakan tangannya untuk makan. Ada norma yang harus dia patuhi ketika dia datang ke dalam rumah makan tersebut. Amin, Bapak Ibu Saudara. Semua panca inderanya, semua alat yang diberikan Tuhan kepada dia, dimanfaatkan untuk mengeksplorasi bagaimana semur tersebut. Lalu kemudian dia pulang ke rumah. Dan otaknya mulai mengingat warnanya, rasanya, isinya, teksturnya, dan lain sebagainya. Seiring zaman berkembang, muncullah buku resep. Buku resep, sorry. E-nya terlalu keras ya. Buku resep. Nah di buku resep, kita hanya bisa apa?
melihat. Membaca, tidak bisa merasakan. Kita akan contoh, 2 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, bunga cengkeh, ayam, dan lain sebagainya. Kita lihat 15 menit kemudian masukkan, kita masukkan 15 menit kemudian. Lalu jadilah seperti yang disuruh buku resep tersebut. Tapi apakah rasanya benar? Belum tentu. Karena pasti rasanya akan lebih benar bagi mereka yang sudah mencicipinya langsung. Maju lagi tahun-tahun menjelang tahun hari ini, muncullah video-video masakan. Semua orang buat video masakan. Entah siapa dia buat video masakan. Ya, lagi gabut buat video masakan. Maju lagi ke sekarang, ada lagi shorts video. Video yang singkat durasinya, 30 detik, 1 menit. Nah, kalau saya tanya, kalau Bapak Ibu Saudara hari ini mau masak masakan yang baru, mau lihat mana? Video durasi 30 menit atau video durasi 1 menit? Rata-rata orang akan bilang 1 menit lah bang, cepat, instan. Tapi coba pikirkan, bagaimana mungkin membuat suatu hal yang baru, yang kreatif, hanya dalam melihat, belajar 1 menit. Tapi begitulah kita masuk ke dalam zaman yang serba instan, yang tidak lagi menghargai proses, yang semuanya mau cepat tersedia. Tidak ada yang salah. Sekali lagi karena waktu ini memang semakin sempit rasanya. Tidak ada yang salah Bapak Ibu Saudara. Tapi apakah karena instan tersebut kita kemudian menjadi anak Tuhan yang mau nyaman saja? Cukup dengar shorts video dari YouTube atau dari mana, rasanya imannya bergelora gitu. Tapi gak mau datang ke gereja. Gak mau datang melayani. Gak mau mulai belajar memberi. Tapi kalau dengar firman Tuhan bahwa Allah kita Allah yang murah hati, dia memberi, dia mencukupkan. Kayaknya 7 detik video udah membangkitkan imannya 7 tahun kemudian. Tidak mungkin. Karena satu-satunya yang pasti bahwa di dalam dunia ini tidak ada kenyamanan. Begitu kita mulai mencintai kenyamanan, maka pikiran kita akan semakin sempit Bapak Ibu Saudara. Filipi 1 ayat 29 di dalam terjemahan Alkitab yang mudah dimengerti. Allah telah memberikan kehormatan kepadamu. Wow, Tuhan memberikan kehormatan kepada kita. Bukan lagi hanya kita yang menghormati Tuhan, tetapi Allah memberikan kehormatan kepada kita. Karena apa? Bukan hanya percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Kedua hal itu membawa kemuliaan bagi Kristus. Kita dipanggil, kita dihormati, bukan hanya karena kita percaya Kristus, tapi karena kita siap menderita bagi Kristus. Amin. Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya akan berkat Tuhan, percaya akan kasih Tuhan, akan mujizat Tuhan, percaya bahwa Tuhan kita sanggup melakukan hal yang besar. Tapi Gembala Sidang kita juga mengatakan bahwa cintanya, kasihnya untuk melakukannya, kita perlu menderita untuk melakukannya. Tidak akan ada pertumbuhan, tidak akan ada pikiran yang besar bila kita tidak mulai belajar menderita. Ada amin jemaat Tuhan. Jadi tidak cukup hanya dengan ketersediaan media sosial yang begitu banyak. Baik. Dengan quotes-quotes, apalagi beberapa media sosial bisa membaca algoritma kita. Lagi sedih, muncul quotes-quotes yang sedih. Kita merasa, wah ngerti banget nih Instagram sama saya. Tetapi pikiran kita akan semakin sempit kalau kita hanya bicara nyaman saja. Yang keempat, pikiran yang sempit. Pikiran yang gampang menyerah. Belum mencoba, sudah banyak alasan. Apalagi orang yang gampang menyerah adalah orang yang gampang komentar daripada bertindak. Tapi ngomentari jago. Semurnya
terlalu kecut, semurnya terlalu hitam. Tapi kalau ditanya, emang kamu pernah coba semur sebelumnya? Enggak, ini pertama kali. Tapi kalau komen, tajam. Tapi disuruh nggak mau. Tidak ada di sini. Karena kita sudah diubahkan Tuhan. Lebih banyak komentar kita, itu hanya akan membuat segala sesuatu makin buruk. Bila seorang suami mulai lebih mau bertindak untuk membantu istrinya, demikian sebaliknya, seorang istri lebih mau bertindak membantu suaminya ketimbang mengomentari suaminya ketika pulang kerja, maka hal itu akan membawa baik bagi keluarganya. Tidak ada jaminan bahwa hidup ini bebas kesulitan, gagal itu bagian dari proses. Sebab itu kita perlu iman. Iman kepada Kristus membuat kita bertekun dalam proses dan tidak gampang untuk menyerah. Saya harap ini juga dapat dilihat dari apa yang saya lakukan di dalam pelayanan gereja ini. Dari tahun 2002 saya mulai pelayanan. Dari nggak tahu apa-apa. Dari nggak punya talenta apa-apa. Yang pertama kali waktu itu saya bilang sama ibu saya, "Mak, itu tempat lain sudah pakai drum, kita beli drum, Mak," saya bilang. Ibu saya pun entah dari mana, dia menyambut lah pokoknya, entah dari mana mimpinya muncul atau dari mana pemikirannya muncul, dia sambut dan kemudian kita beli drum. Saya padahal tidak tahu cara menyetel drum. Begitu sampai saya bingung, ternyata drum itu perlu disetel ya, bukan hanya terima jadi. Kalau keyboard kan terima jadi, datang, tinggal ya colok listrik, hidupkan volume, kita bisa main. Tapi drum ternyata tidak, harus di-setel. Dan saya selalu masuk dalam pelayanan hanya pada lagu Bapa Terima Kasih. Mungkin ada yang masih mengingatnya kalau ada jemaat lama di sini. Saya hanya masuk pada lagu Bapa Terima Kasih. Selalu pada momentum itu, saya selalu menunggu lagu itu muncul. Karena saya akan masuk dalam lagu itu. Tapi dari satu lagu Bapa Terima Kasih itu, saya bisa melayani sampai hari ini. Kalau bicara proses, banyak yang harus kita lalui. Apalagi zaman gak seperti sekarang, di mana bisa melihat media sosial, YouTube misalnya, kita bisa belajar musik. Tidak, saya harus belajar untuk meminta, bahkan ada yang mengemis kepada beberapa musisi untuk bisa mengajari saya beberapa chord-chord, beberapa dasar-dasar musik yang saya perlu tahu. Proses. Nah, hal ini yang harus terus disampaikan kepada generasi sekarang. Bahwa mereka perlu belajar menghargai proses. Tidak ada yang sekedar lihat langsung jadi. Langsung bisa. Tidak, kita perlu berani mencoba. Dan pada waktu kita mencoba, ada kemungkinan kita gagal. Namun saya mau kita mengerti pada pagi ini, bahwa Tuhan pun telah menanggung kegagalan kita di kayu salib. Supaya apa? Supaya setiap kali kita gagal, kita bangun kembali. Pikiran picik yang kelima, pikiran sempit yang kelima, yaitu pikiran yang buruk terhadap orang lain. Itu pun tidak ada di sini. Pikiran yang selalu berpikir buruk tentang orang lain. Baru lihat, udah langsung bisa menilai. Dalam nama Yesus. Memang kita tidak bisa memastikan bahwa semua orang akan membahagiakan kita. Semua orang akan menyukakan hati kita. Kita bisa saja ditempatkan di tengah-tengah orang yang mendukakan hati kita. Atau mengecewakan kita. Amin bagi yang kecewa. Oke, puji Tuhan kalau sedikit. Namun jangan biarkan pikiran kita dikendalikan oleh kekecewaan itu. Karena kekecewaan bukan datang dari realita. Kekecewaan datang dari pikiran. Dan kalau kita terus kecewa, setiap kali kita jumpa orang baru, belum ngapa-ngapain, dia sudah terlihat buruk di depan mata kita. Apakah kita mau sibuk terus memikirkan orang lain, kekurangannya, atau mulai belajar melihat kebaikannya?
Tidak ada manusia yang sempurna. Itu suatu hal fakta yang harus kita terima Bapak Ibu Saudara. Hanya kasih Yesus yang sempurna. Bukan artinya kita hanya bergaul dengan Roh Kudus saja atau hanya terhubung dengan Yesus saja. Tidak, kita perlu untuk masuk ke dalam hubungan dengan sesama. Karena di sanalah kita akan menerima yang namanya sakit hati, kekecewaan, tidak senang. Amin. Itu adalah proses bagi kita untuk belajar melihat kebaikan orang lain. Maka mulai belajar juga bergaul dengan orang-orang yang mengecewakan. Mulai belajar dari mereka. Kemarin saya pada waktu saya mengantarkan mobil ibu untuk dibersihkan, saya bicara dengan ownernya. Salah satu yang dia bilang, kita perlu belajar bergaul dengan semua orang, Dok. Bukan untuk menyerap nilai negatifnya, tetapi misalnya kita bergaul dengan orang-orang yang pernah masuk penjara, orang-orang yang pernah berbuat jahat. Bukan untuk menyerap nilai kejahatannya, tapi untuk belajar. Saya tidak mau menjadi seperti mereka. Saya bisa berbuat lebih baik daripada mereka. Tapi kita mesti belajar bergaul dengan mereka. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pikiran yang sempit ini adalah pikiran yang selalu melihat kekurangan orang lain. Seperti ibu saya, mama saya selalu bilang, jangan nanti orang itu berubah, kitanya tetap sama. Orang itu udah jauh berlari, dia sudah meninggalkan masa lalunya. Dia sudah bertobat, kita masih sibuk memikirkan kekurangannya. Jangan sampai terjadi. Kalau kita suka berasumsi buruk terhadap orang lain, percayalah ketika kita nanti berada di sebuah komunitas, kita akan canggung, kikuk. Kita akan mati gaya. Karena kita selalu berasumsi, dia kayaknya gak suka dia sama gue. Kayaknya dia gak suka dia dengan penampilan saya hari ini. Belum lagi dia ngomong. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian kita menjadi kikuk, menjadi canggung di hadapan orang lain. Mari kita mulai membuang pikiran-pikiran yang sempit seperti ini. Dan mulai berpikir yang besar. Semua ini tidak tergantung sekolah. Tidak tergantung lulusan apa. Tapi semua itu tergantung komitmen kita. Untuk memiliki pikiran yang besar. Pikiran yang besar bukan berarti tahu segalanya. Apa saja ditanya tahu, bisa jawab. Pikiran yang besar bukan berarti tahu atau memiliki wawasan yang luas. Pikiran yang besar artinya mengenal pikiran Kristus. Matius 4 ayat 17. Pikiran yang besar adalah orang-orang yang memiliki pikiran yang mengenal pikiran Kristus. Karena Kristus dialah pencipta, dia Allah yang besar. Dia extraordinary. Dia sanggup melakukan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Kalau kita mau memiliki pikiran yang besar, mesti kenal pikiran Kristus. Matius 4 ayat 17 adalah khotbah Yesus yang pertama. Dikatakan seperti ini. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kata dasar daripada bertobat yang digunakan dalam ayat ini, bahasa aslinya adalah metanoia. Yang artinya perubahan pikiran secara total. Itulah arti bertobat. Bertobat bukan artinya hanya menyesal akan perbuatannya. Banyak orang bisa menyesal karena dia ketahuan. Ya, sebagian besar orang menyesal ya karena ketahuan lah, sudah apes, dia ketahuan, kemudian dia menyesal akan perbuatannya. Tapi itu bukan arti dari pertobatan yang Yesus maksudkan. Tapi metanoia artinya sadar akan kesalahan dan membuat keputusan ke arah yang benar. Mungkin ada yang pernah salah naik angkot. Salah naik trayek angkutan umum. Ada yang pernah? Mungkin ada ya, mungkin analogi ini akan bisa membantu saudara untuk mengerti apa arti pertobatan. Kita mungkin naik, saya ya pernah naik
kendaraan umum di kota yang berbeda. Pada waktu kita naik, kita kan mungkin mulai menyesuaikan warnanya, nomornya, dan kemudian keterangan-keterangannya. Tapi pada waktu kita naik, tujuan kita misalnya Tabing. Ternyata di tengah perjalanan, angkutan umum ini ternyata tidak sampai ke Tabing. Dia bilang, dia mau putar arah ke arah Siteba. Oke. Nah, lalu kita sadar dong, salah nih. Kirain jurusan Tabing, rupanya jurusan Siteba. Kita udah sadar. Apakah itu cukup? Kalau kita terus berada di dalam angkot tersebut, walaupun kita sudah sadar bahwa kita salah naik angkot, kita akan sampai di Siteba. Apakah cukup kesadaran membuat kita sampai di Tabing? Ya, kita harus segera turun dari angkot tersebut dan kemudian mencari angkot yang benar, yang jurusannya adalah Tabing. Maka kita akan sampai di sana. Itulah pertobatan. Tidak cukup hanya sadar, tahu, oh ya saya salah ya. Oh ucapan saya kurang baik ya. Oh sikap saya kurang baik ya. Tidak, kita perlu mengambil keputusan bahwa hari itu kita membalik arah kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak bisa hanya sadar tapi kita masih tetap kepada kehidupan yang lama. Kita perlu sadar, kita perlu turun dari kesalahan tersebut dan kita merubah ke arah yang benar. Yang perlu kita rubah yang paling utama adalah pikiran kita. Karena roh kita sudah diubahkan Tuhan melalui kematiannya di kayu salib. Ketika kita mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengundangnya masuk ke dalam hati kita, roh kita baru. He already renew our hearts. Hati kita sudah dijadikan baru. Tetapi yang belum baru adalah pikiran kita. Dan setelah kita lahir baru, kita nggak langsung mati. Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk berubah pikiran kita. Dia sudah kerjakan bagiannya dengan mati di kayu salib. Allah sudah mengerjakannya melalui Kristus Yesus untuk mati di kayu salib. Untuk menebus dosa kita, menjadikan kita layak. Sehingga kita bisa berdoa. Tetapi pikiran kita, itu tugas kita. Itu bagian kita untuk kita kerjakan. Inilah pertobatan, yaitu perubahan pikiran secara total. Tidak sebagian, tetapi secara total. Kita bisa pergi ke gereja, banyak jadwal pelayanan. Kita bisa punya seperti ada orang-orang di bawah kita, junior-junior kita. Tapi kalau pikiran kita tidak diperbaharui, hidup kita tidak berubah. Hidup kita akan sama saja. Sebab itu kita perlu mengenakan pikiran Kristus. Supaya pikiran kita yang sempit ini ditransformasikan ke dalam pikiran yang besar. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Bagaimana Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk mematahkan segala pikiran-pikiran mereka. Karena pikiran kita bertolak belakang dengan pikiran Kristus. Semakin kuat pikiran kita, semakin kuat penolakan kita untuk mengenal Allah. Tadi saya sudah sampaikan bahwa pikiran yang besar adalah pikiran yang mengenal pikiran Kristus. Dan untuk bisa mengenal pikiran Kristus, kita perlu menanggalkan pemikiran-pemikiran kita. Pikiran itu layaknya seperti benteng, Bapak Ibu Saudara. Pikiran itu layaknya seperti benteng. Salah seorang ahli neuroscience atau seorang ahli neuropsikologi. Jadi dia menghubungkan antara neurosaraf dengan psikologi. Namanya Dr. Caroline Leaf. Saya ambil sebuah perkataannya dalam sebuah bukunya. When you think, you build thoughts.
And this become physical substances in your brain. Saat Anda berpikir, Anda membangun pemikiran-pemikiran. Oke? Dan ketika pikiran ini, seluruh pikiran ini, dari hasil kita berpikir akan menjadi substansi fisik dari otak kita. Kalau kita membangun terus pemikiran yang toksik, pemikiran yang sempit, maka otak kita hanya kapasitasnya akan sempit. Oke? Kalau kita mulai berpikir secara besar, secara luas, maka otak kita kapasitasnya akan semakin besar. Nah, bagaimana bisa? Sebagai contoh, kita nggak tahu nih, kita nggak bisa masak sebelumnya. Terus mungkin teman kita, yuk kamu masak yuk. Kamu coba masak, kamu coba resep ini, nanti saya modalin. Untuk kita-kita aja dulu. Lah, belum dicoba, kita langsung menggunakan 5 pikiran sempit tadi. Yaitu yang selalu melihat kekurangan diri. Saya nggak bisa, nanti kalau kamu keracunan bagaimana? Nanti kalau karena masakan aku kemudian kamu jadi diare bagaimana? Nanti dituntut mama kamu, udah terlalu jauh. Dituntut papa kamu, asuransi kamu nanti bagaimana? Kita mau ke rumah sakit mana? Sudah terlalu jauh, hanya dari masakan. Pikiran-pikiran tersebut dibangun dan kemudian mempengaruhi kapasitas otaknya. Berbanding terbalik ketika dia mulai menerima, kak, tapi aku nggak bisa masak. Iya, tapi coba dulu, kata temannya. Oh ya udah deh kalau aku coba. Dia memiliki pemikiran yang lebih luas, dia memiliki pikiran yang besar, dia percaya bahwa dia punya kemampuan, dia akan coba. Langsung jadi? Belum tentu. Bisa jadi nasi gorengnya gagal, bisa jadi semurnya gagal. Lah temannya juga ternyata memiliki kapasitas yang luas. Dia bilang, nggak masalah lah. Ternyata asam semurnya, udah buat lagi besok. Dia buat lagi percobaan kedua. Dia membuang pikirannya yang sempit, yaitu pikiran yang tidak mau, yang gampang menyerah. Oh yang kedua, wah sudah mulai mendekati kata temannya. Ayo kita keluarkan lagi, kita beli lagi bahan. Yang ketiga dia coba lagi. Yang keempat, yang kelima, yang keenam. Sampai mungkin yang ke-10, baru semur itu menjadi sempurna. Dan hari itu dia akan tahu bahwa ternyata dia bisa memasak itu. Dari yang tidak tahu, menjadi tahu. When you think, you build thoughts. Ketika kita berpikir, itu membangun pemikiran. Dan pemikiran itu akan mempengaruhi kapasitas otak kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Memperbesar kapasitas pikiran, memperbesar kapasitas otak kita juga. Pikiran itu layaknya seperti benteng. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, bahwa pikiran itu sangat kuat seperti benteng. Mungkin ada yang pernah lihat benteng, kalau ada yang jalan ke Bukit Tinggi atau jalan ke luar negeri pernah lihat benteng. Benteng itu bukan seperti tembok ini saja. Dia dibangun bukan dari semen, dibangun biasanya dari apa? Batu yang ditumpuk. Dibuat bukan hanya sehari, tetapi bisa bertahun-tahun lamanya. Karena tujuan benteng ini adalah untuk melindungi dari serangan musuh. Maka benteng ini mesti kuat. Paulus berkata bahwa pikiran itu seperti benteng di dalam hidup kita. Karena dia nggak dibangun sehari. Benteng ini terbangun dari apa? Saya temukan ada beberapa hal yang bisa membangun benteng dalam hidup kita. Terbangun dari pikiran-pikiran negatif, perkataan-perkataan negatif orang lain. Yang mengatakan kamu gak mampu. Yang mengatakan, kamu kok begitu? Ngapain kamu pergi pelayanan? Coba lihat kamu kekurangan terus. Coba lihat kamu miskinnya setengah mati. Perkataan negatif orang. Bukan karena sekali dia ngomong, tapi karena 2 kali, 3 kali, 4 kali. Pelan-pelan stigma itu mulai termeterai dalam kepala kita. Terbangun dari apa? Pergaulan. Itu sebabnya pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Bergaul dengan teman-teman yang salah, yang hanya suka nyaman saja. Akhirnya terbiasa memiliki pikiran yang nyaman. Terbangun dari trauma masa lalu. Trauma akan pertemanan, trauma akan pernikahan, trauma akan berkeluarga, trauma akan bersaudara, trauma akan pelayanan, trauma akan ibadah, dan lain sebagainya. Terbangun dari apa? Dari didikan keluarga.
Bagaimana bapak, mamanya mendidik, atau mungkin dia dititipkan kepada kakek neneknya sebelumnya, dan bagaimana mereka mendidik. Itu pun membangun pemikiran kita. Dan terbangun juga dari kegagalan-kegagalan hidup ini. Seringkali kita lebih mudah mengingat kegagalan yang terjadi ketimbang keberhasilan yang terjadi dalam hidup kita. Dan kemudian terus dibangun. Lalu kita kemudian lahir baru, roh kita diperbaharui. Tapi kita perlu waktu untuk belajar mengenal pikiran Kristus. Dan ketika firman Tuhan disampaikan, benteng itu pasti akan menolak. Karena bagi pikiran kita, itu musuh. Amin. Itu musuh. Satu-satunya cara benteng dikuasai adalah dengan benteng itu dihancurkan. Amin. Tapi ada cara yang kedua lagi, ketika pintunya dibukakan. So ketika kita buka hati kita kepada firman Tuhan, Roh Kudus bisa masuk ke dalam hati kita dan merubuhkan seluruh benteng-benteng tersebut. Our mind is a greatest battlefield. Pikiran kita adalah medan pertempuran terbesar dalam hidup kita. Medan pertempuran yang tidak kelihatan, yang bukan diperangi dengan tinju, dengan panah, dengan senjata, tidak. Tetapi diperangi dengan senjata rohani. Diperangi dengan firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang sanggup untuk merobohkan benteng-benteng dalam pikiran kita. Nah, saya mengundang teman-teman yang lain untuk maju ke depan. Saya percaya kita semua yang datang pada pagi ini, kita mau berjuang bersama untuk meruntuhkan segala benteng pikiran kita. Karena benteng ini pun akan menghalangi unity, kesatuan kita sebagai tubuh Kristus. Pikiran yang sempit akan menghalangi kita untuk bisa satu. Satu dengan Tuhan, satu dengan sesama kita. Kita perlu berjuang. Di dalam 2 Korintus tadi, pasal 10 ayat 5 dalam New Living Translation dikatakan seperti ini. We destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. We capture their rebellious thoughts and teach them to obey Christ. Kami menangkap, kami memenjarakan atau kami memborgol setiap pikiran pemberontakan. Pikiran kita ini berontak saja Bapak Ibu Saudara maunya. Pemikiran-pemikiran kita bukan pemikiran yang mau tunduk. Jadi demikian caranya kalau kita mau mengenal pikiran Kristus, kita mau membuang pikiran yang sempit, kita mesti menahan rebel, jiwa pemberontak dalam diri kita. Amin. Dan belajar untuk obey, belajar untuk patuh, tunduk kepada Kristus. Hanya itu. Saya temukan ada pembagiannya 3 cara yang bisa saya bagikan pada akhir firman Tuhan ini. Yang pertama, bagaimana caranya? Yang pertama, jaga hati kita. Jaga hati kita. Bukan orang lain yang bisa jaga hati kita. Lu jaga dong hati gue, kira-kira dong kalau lu ngomong. Lu kalau bertindak, kira-kira dong kalau gue di situ. Gak bisa, kita perlu jaga hati kita. Saring apa yang kita lihat, saring apa yang kita dengar, saring apa yang kita rasa. Sebab itu kita perlu Roh Kudus, perlu firman Tuhan untuk menyaringnya. Kita gak bisa kontrol apa yang terjadi di luar sana. Kita gak bisa kontrol apa yang terjadi dalam keluarga kita. Kita juga gak bisa kontrol apa yang terjadi dari sekeliling kita, pertemanan kita, pelayanan kita, teman-teman pelayanan. Mereka mungkin bisa mengecewakan. Tapi jangan biarkan kekecewaan itu membangkitkan jiwa pemberontakan dari diri kita. The rebellious thought tersebut. Jangan karena kekurangan, kemiskinan, ketidakmampuan makin membangkitkan jiwa rebel tersebut, jiwa pemberontakan itu dalam diri kita. Saring. Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan,
dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau saya bisa memberikan lawan katanya, kurang lebih seperti ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang salah, semua yang rendah, semua yang tidak adil, semua yang kotor, semua yang pahit, semua yang tidak enak didengar, semua yang disebut kejahatan dan patut dikomplain, jangan pikirkan semua itu. You can see, but don't think about it. Saudara dan saya boleh melihatnya, tapi jangan biarkan dia masuk ke dalam pikiran kita. Itu sebabnya kita perlu belajar mengampuni. Pengampunan melepaskan pikiran kita dari kekotoran. Yang kedua, kita perlu terhubung dengan Roh Kudus. Connected. Terhubung dengan Roh Kudus. 1 Korintus 2 ayat 16 dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata, manusia tidak mungkin mengetahui pikiran Tuhan. Tidak seorang pun mampu memberikan nasihat kepadanya. Oleh karena itu, hal yang sangat luar biasa bagi kita adalah, kita baca sama-sama, melalui Roh Allah kita diberi kemampuan untuk berpikir seperti Kristus. Hanya melalui Roh Kudus kita bisa mengenal jalan pikiran Kristus. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menyaring apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa. Roh Kudus memampukan kita untuk mengampuni orang-orang yang bersalah. Roh Kudus memampukan kita untuk bertobat, untuk kembali dari jalan kita yang salah, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus memampukan kita menerima segala kenyataan yang terjadi. Roh Kudus juga memampukan kita untuk tidak menyerah dalam segala keadaan. Roh Kudus juga memampukan kita untuk melihat kelebihan dalam diri kita. Roh Kudus juga memampukan kita untuk melihat kelebihan dalam diri orang lain. When you lose the Holy Spirit, ketika kita kehilangan kontak dengan Roh Kudus, semua yang baik pun akan terasa seperti pahit. Kita perlu terhubung dengan Roh Kudus untuk bisa berpikir seperti Kristus. Yang ketiga, kita perlu sadar bahwa perkataan kita berkuasa. Jaga apa yang kita ucapkan. Jaga apa yang keluar dari mulut kita. Karena mulut kita bisa membunuh, mulut kita bisa menghidupkan. Efesus 3 ayat 21, firman Tuhan berkata, bagi dialah, bagi Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Saya mau fokus pada kuasa yang bekerja di dalam saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, ada satu yang namanya kata-kata, perkataan. Amin. Nah, kalau saya tanya, apa tujuan perkataan? Untuk komunikasi? Nah, kalau saudara lihat ke dalam Kejadian 1, pada mulanya bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi dengan apa? Dengan perkataan, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia katakan terjadilah siang dan malam, maka terjadilah. Terjadilah cakrawala, maka terjadilah cakrawala. Ketika dia katakan terjadilah hewan baik yang merayap, yang melata, baik hewan yang berada di air, yang terbang di udara, maka terjadilah hewan tersebut. Perkataan fungsi utamanya bukan komunikasi, tapi untuk menciptakan sesuatu. Semua kita bisa berkata-kata? Bisa ya? Gak ada yang bisa nggak ngomong kan? Ya. Kalau nggak mulut kita berkata-kata, jempol kita bisa berkata-kata. Melalui apa? Chatting, status, posting, sosial media kita. Mungkin mulut kita nggak ngomong, tapi jempol kita bisa berbicara. Dan kadang di hari-hari ini, jempol kita berbicara lebih banyak daripada mulut kita. Dan perhatikan, jangan lupa bahwa kuasa terletak dalam ucapan kita. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kemampuan yang Tuhan miliki untuk menciptakan dunia ini melalui perkataan pun kita miliki dalam diri kita.
Hidup dan mati dikuasai lidah kita. Siapa yang suka menggemakannya pasti akan memakan buahnya. Kuasa ada dalam perkataan kita. Dan perkataan kita bisa menghidupkan atau mematikan. Kalau kita selalu mengatakan, aku tidak mampu, aku tidak bisa, aku tidak mungkin, aku tidak mau melayani. Aku tidak bisa, aku banyak kurangnya. Kalau kita katakan beginilah aku, ya kamu belajar dong terima aku. Maka sampai kapanpun hal itu akan membuat pikiran kita semakin sempit. Dan lebih parah lagi, kita mulai berkata kepada orang lain, kamu pun tidak bisa, kamu pun tidak mampu, kamu pun tidak layak, kamu pun terlalu menyakitkan. Dan akhirnya kita membunuh tidak hanya diri kita, tetapi juga orang lain di sekeliling kita. So, perhatikan ucapan kita, karena ada kehidupan di dalam perkataan kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Saudara boleh menyimpan Alkitab dan catatan saudara, dan saya mengundang dengan hormat untuk kita boleh bangkit berdiri. Dan ambillah waktu untuk merenungkan firman apa yang sudah kita dengarkan. Catatan apa yang Bapak Ibu Saudara sudah catat pada pagi ini. Tidak cukup hanya mendengarkan. Untuk bisa masuk kita perlu catatan kita. Supaya firman itu masuk dalam pikiran kita. Dan untuk bisa firman itu masuk kita perlu renungkan. Ubah hati kami Tuhan seperti hati-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu. Amin Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Ini doa kami pada pagi hari ini, Tuhan Yesus. Jadikan kami seperti Engkau. Transformasikan cara kami berpikir. Ubah secara total pikiran kami untuk tidak memiliki pikiran yang sempit, tetapi memiliki pikiran yang besar seperti pikiran Kristus. Ubah hati kami, ubah mata kami, ubah respon kami Tuhan. Bantu kami Roh Kudus untuk menjaga hati kami. Kami mau terhubung, terkoneksi terus dengan-Mu, karena hanya Engkau yang memampukan kami untuk mengerjakan firman-Mu. Bantu kami menyadari bahwa perkataan kami memiliki kuasa. Kami perlu untuk berkata-kata yang baik dan benar, yang membangun, untuk bisa memperbesar kapasitas pikiran kami. Biar itu terjadi bagi gereja-Mu ini. Biar itu terjadi bagi kami semua yang datang beribadah pada ibadah pertama. Kami tidak mau memiliki pikiran yang sempit, tapi mau memiliki pikiran yang besar Tuhan. Karena kami tahu Tuhan belum selesai dengan kami. Tuhan mau memperbesar kapasitas diri kami. Ada hal-hal baik, ada janji-janji Tuhan yang tersedia di depan kami. Kami perlu menangkapnya. Jangan, kami tidak mau biarkan cara kami berpikir membuat kami menghalangi kami menangkap janji-janji-Mu yang ajaib, yang besar dalam hidup kami. Kami tidak mau pikiran kami menghalangi kesembuhan bagi diri kami.
Kami tidak mau biarkan pikiran kami menghalangi berkat-berkat Tuhan bagi materi, bagi usaha kami. Kami tidak mau biarkan pikiran kami menghalangi pekerjaan kami bertambah naik. Kami tidak mau biarkan pikiran kami menghalangi kami untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Kami tidak mau biarkan pikiran kami bahkan membunuh kami dari dalam. Tidak Tuhan. Tapi biarlah pikiran kami bertambah hari, bertambah besar. Sehingga kami pun sehat, panjang umur, diberkati Tuhan. Dan menjadi berkat bagi sesama. Ini doa kami pada pagi ini. Mari Roh Kudus sempurnakan firman-Mu. Mari meteraikan Tuhan sehingga dapat berbuah, berganda. Menghasilkan hasil yang besar. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berterima kasih. Sama-sama kita berkata. Amin. 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 Mari kita persiapkan persembahan kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah jadi miskin supaya kami kaya. Terima kasih Tuhan, segala berkat yang ada pada kami itu pun berasal daripada-Mu. Itu sebabnya ya Tuhan, setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami datang ke rumah-Mu tidak dengan tangan hampa, tetapi kami membawa persembahan kami kepada-Mu. Kami berdoa Tuhan, kuduskan rupiah-rupiah ini Tuhan, pakai menjadi alat dalam tangan-Mu untuk memperlebar kerajaan-Mu, khususnya di sidang-Mu di GKI Padang ini, di Sumatera Barat ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami bersyukur buat tempat kami bekerja, tempat kami berusaha. Kami bersyukur Tuhan buat anak-anak kami yang bersekolah, kuliah. Kami bersyukur kiranya Tuhan memberkati mereka. Kiranya Tuhan memberkati orang-orang yang sudah Tuhan memberikan kesempatan bagi kami bekerja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan dipakai juga Tuhan sebagai operasional gereja untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk menolong orang lain Tuhan. Kami berdoa berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, usaha kami, dagang kami, apapun yang kami perbuat, Tuhan membuatnya berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan pada kami, supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu, Bapak Esther dan Bapak Suji dalam menjalankan kantong kolekte. Dan kami bersatu mengusir roh jahat, segala pekerjaan iblis, penghalang berkat, sakit, penyakit, kerugian, kegagalan. Kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Tinggalkan setiap perbendaharaan kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Kami memilih untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Kau Tuhan yang mulia,
janji kami Tuhan. Sebab dalam perkataan kami ada kehidupan yang kau berikan bagi kami. Tak ingin lakukan hal yang dapat dugakan hatimu. Tak mau untuk hidup di luar tuntutan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan. Amin, amin, amin Tuhan. Amin Tuhan, amin Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Makasih buat ibadah ini Tuhan. Makasih Tuhan buat kesempatan Kau berikan bagi kami untuk bertemu dengan sesama kami. Untuk bertemu juga dengan hadirat-Mu. Kami pulang membawa berkat-berkat firman. Kami tidak pulang dengan cara kami yang sama. Tetapi pulang dengan pemikiran yang baik, yang sudah diperbesar dengan komitmen untuk memiliki pikiran seperti pikiran Kristus. Kami tidak mau hidup lagi di luar daripada firman-Mu. Biar Tuhan kebenaran-Mu membebaskan kami secara penuh. Mengubahkan cara kami untuk berpikir. Terima kasih Tuhan Yesus juga buat bangsa dan negara kami. Terima kasih buat Indonesia. Terima kasih untuk Bapak negara ini yang Tuhan pelihara, yang Tuhan jagai. Bapak kami berdoa supaya negara ini aman dalam penjagaan-Mu. Perlindungan-Mu terus nyata Tuhan. Para bala tentara malaikat surgawi berpasukan menjagai negara kami. Sehingga panah api jahat tidak bisa menjamahnya. Bahkan juga bagi Sumatera Barat, Kota Padang kami berdoa supaya terus Tuhan ada hal baik, ada pembangunan, ada Tuhan kebangunan rohani juga terjadi atas kota kami. Berdoa supaya setiap orang-orang percaya dapat berdiri kokoh, teguh, menjadi orang-orang yang memberitakan Injil Tuhan dimanapun ada. Berdoa supaya menara doa terus terjadi Tuhan di tengah-tengah kota kami. Terima kasih juga buat gembala sidang kami. Tuhan berkati dia, Tuhan kuatkan dia sebagai pemimpin. Tuhan mampukan terus hamba-Mu ini Tuhan. Yang percaya melalui pemimpin kami diberkati. Kami diajari, kami juga dikuatkan melalui pemimpin kami. Terima kasih Bapa. Berkati juga keluarga gembala, baik saya, Ripka, Markus, Eunike. Juga Tuhan, semua para full timer dalam gereja ini. Para pelayan-pelayan, para pemimpin. Kami berdoa memberkati mereka semua. Karena melalui pemimpin-pemimpin rohani kami pun diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua jemaat-Mu. Kami serahkan pemeliharaan Tuhan yang ajaib terjadi atas kami semua. Berdoa minggu yang baru menjadi minggu yang lebih baik daripada sebelumnya. Berdoa berkat-berkat Tuhan tercurah, kasih karunia-Nya melimpah dalam kehidupan kami. Kami dapat melihat, mata kami bisa melihat bagaimana berkat Tuhan sangat luar biasa. Dan pertolongan-Mu terus ternyata terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan kami bersyukur juga kesempatan yang baru Tuhan berikan untuk mempraktikkan firman Tuhan. Kami kerjakan firman-Mu hari demi hari sampai kami semakin serupa segambar dengan Kristus. Berkatilah perjalanan kami pulang Tuhan. Tibakan juga kami dengan selamat sampai ke tempat tujuan kami masing-masing. Tidak kekurangan satu apapun. Di dalam nama Yesus bersama-sama kami menghancurkan segala tabrakan, roh celaka, roh maut. Dalam nama Yesus segala berita buruk kami hancurkan, kami patahkan. Di dalam nama Yesus ketakutan, kebimbangan tidak bisa menjamah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Marilah semua jemaat Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita ke arah surga. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa beserta kita. Serta persekutuan dengan Yesus Kristus yang menguatkan, memampukan kita. Dan persekutuan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua. Dari hari ini sampai Kristus datang menjemput kita kedua kalinya. Mari terimalah berkat ini dengan iman dan hiduplah sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang.
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, semua kita sama-sama berkata, amin. 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 Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara semua. Have a good Sunday. Dan sampai bertemu pada ibadah-ibadah kita berikutnya. Haleluya. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita semua bersuka cita bisa melihat saudara seiman kita dan